Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku yang berbahagia, Ustadz Maman hafidzakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah di rumahnya dan membahas Rasulnya, manusia terbaik yang dihadirkan untuk seluruh manusia dan jin dan untuk semesta ini, bahkan yang hari ini bumi sebenarnya sedang mencari beliau karena bumi tidak tahu bagaimana memperbaiki dirinya. Para ahli sudah berkumpul untuk membahas semua kerusakan tapi tidak jelas solusinya dan tidak kemana-mana. Mereka akan pergi ke sini untuk bertanya pada Rasul kita, karena hanya Allah yang menciptakan bumi ini dan semesta ini, dan hanya Allah yang tahu bagaimana memperbaikinya. Dan itu sudah diajarkan ke Rasul Muhammad SAW dan sudah diturunkan kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maman sudah menyampaikan tentang betapa luar biasanya perjalanan hijrah menuntut banyak hal dengan semua dramanya. Dan belajar sirah nabawiyah seperti ini, Bapak Ibu, bukan hanya cerita masa lalu yang dituturkan seperti yang sudah kita bahas di bulan lalu, tetapi ini adalah sebuah konsep sejarah sirah nabawiyah, terutama itu adalah merupakan aplikasi Quran dan hadis beliau. Aplikasinya kalau mau tahu di dalam konsep itu, konsep tertulis di wahyu itu merupakan konsep yang dibahas, yang diaplikasikan di dalam kehidupan yang bisa kita baca di sirah nabawiyah. Makanya kalau kita mau dapat aplikasi kehidupan, bukan cuma aplikasi handphone kita, itu terlalu sederhana kalau itu. Ini aplikasi kehidupan, baca sirah nabawiyah, antum akan menjumpai seutuhnya. Saya hari ini kebagian bicara Madinah. Judulnya apa ya? Sketsa kota peradaban. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, juga nggak tahu. Saya mau cerita Madinah kalau gitu kan, tentang sketsa kota peradaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak sekali hikmah yang luar biasa. Setiap apa yang akan saya sampaikan itu masing-masing perlu sekian banyak kitab di perpustakaan yang perlu Bapak Ibu gali kalau mau detail. Tentu waktu saya cuma sebentar. Saya cuma ngambil kulit-kulit dan dasar-dasar yang ya di permukaan saja, inspirasi yang hadir. Tetapi kalau mau detail dalam, itu masing-masing bisa didalami. Dan bicara tentang masalah kota Madinah. Madinah itu dalam bahasa Arab artinya kota, Pak. Jadi kalau kita nyebut kota Madinah itu artinya kota-kota. Iya, Al-Madinah itu artinya kota. Makanya sebenarnya kenapa namanya Madinah? Kok namanya kota gitu? Gak ada namanya berarti sebenarnya. Kalau ini kan kota ini namanya kota Bandung, ada namanya ini. Tapi Madinah berarti gak ada namanya, Pak. Karena para ulama mengatakan disebutnya sebagai Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Nabawiyah berarti kotanya Nabi, gitu ya. Al-Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya artinya itulah penamaan yang diberikan Madinah, yang kita tahu sebelumnya namanya Yathrib. Dan Nabi, ini konsep ini lagi-lagi kalau antum buka berkitab-kitab ini, Pak. Cuma urusan ganti nama itu berkitab-kitab ternyata, ya kan. Antum tahu berapa jumlah sahabat yang diganti namanya oleh Nabi? Gak tahu kan? Makanya perlu kitab itu. Iya, dan kenapa urusan nama bukan seperti yang disampaikan oleh
Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Itu konsep salah fatal itu. Begitu kok masih diikuti, ya kan? Karena dalam Islam nama itu begitu bermakna. Sampai harus ada, antum buka kitab hadis ulama manapun, kitab hadis induk, pasti akan menemukan bab tentang masalah nama. Saking pentingnya bab ini, gitu ya. Itu bab nama, bab sendiri. Karena ternyata di zaman Nabi yang dikasih nama bukan cuma orang, bukan kayak sekarang semua ada namanya. Jalan ada nama, zaman Nabi jalan juga ada namanya, Pak. Kok jalan? Lebih hebat zaman Nabi. Antum pernah tahu? Antum di rumah punya piring kan? Piring antum ada namanya enggak? Nabi punya piring dikasih nama. Wallah, Pak. Kalau kendaraan dikasih nama udah biasa. Kita kan kendaraan kita ada namanya itu kan, ada mereknya. Nabi dikasih nama itu kendaraannya. Unta Nabi punya nama itu himar Nabi punya nama dan sebagainya. Piring punya nama. Pernah tahu piring Nabi namanya? Itu perlu kitab lagi. Kita nggak bisa, Pak. Makanya saya bilang ini baru nama, kan baru mulai kita. Baru nama, Pak. Artinya teman-teman, bukan sulit, bukan. Masalah di kita ini adalah belajar ilmu terlambat sekali. Itu masalahnya. Tak sulit. Belajar ilmu terlambat. Sehingga kita tidak punya panduan tentang nama. Alhamdulillah tahun-tahun seperti kita ini, ya kurang lebih 10 tahun ke belakang ini nama-namanya bagus-bagus lah. 20 tahun ke belakang sudah. Tapi makin mundur makin gak jelas namanya. Coba namanya kan? Iya. Tapi alhamdulillah makin kesini makin bermakna namanya. Kalau ditanya makin jelas maknanya. Maksudnya apa? Ada artinya gitu ya. Kadang-kadang seseorang dikasih nama, manusia loh Pak mulia, dikasih nama gak jelas ya. Artinya sih gak jelas. Bukan itu bab kita hari ini, saya ngomongin nama kan. Tapi Yathrib itu para ulama mengatakan memang dulu aslinya nama orang. Yathrib itu asli nama orang. Nama orang yang menghuni kota itu dan akhirnya dikasih nama sesuai dengan nama yang membuka kota. Tetapi masalahnya Yathrib sendiri dalam bahasa Arab dari kata tathrib. Tathrib itu dalam Quran ada kata tathrib di surat Yusuf. Dan para ulama mengatakan Nabi tidak suka dengan kata tathrib itu. Ada dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf menghadirkan bapak ibunya di Mesir, kemudian saudara-saudaranya sudah mengakui kesalahannya selama ini. Yusuf jadi pembesar di Mesir. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Qala la tathrib. Tathrib. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Yusuf, la tathriba 'alaikumul yaum. Enggak ada masalah, hari ini kalian enggak punya salah lagi sama saya. Sudah enggak ada masalah. Jadi kata tathrib itu maknanya kesalahan, dosa. Gitu. Itu salah satu maknanya. Masuk ada kota namanya kota dosa kan nggak enak, ya kan? Saya nggak tahu kalau Bandung ini artinya apa. Kalau artinya bagus teruskan, kalau nggak bagus diganti aja namanya, Pak. Kan kalau bukan Quran boleh diganti kan? Nggak usah takut ganti, Pak. Kenapa sih takut amat kan? Ganti aja. Nah, kok gitu? Nanti antum baca di peristiwa Khaybar, menjelang Nabi masuk ke Khaybar itu ada perempatan jalan. Nabi tidak setuju dengan nama-nama yang ada, nama-nama jalan. Jadi zaman dulu jalan juga sudah ada jalan namanya. Hingga ada satu jalan yang namanya artinya bagus. Namanya Marhab. Marhab itu sebenarnya nama tokoh Yahudi di Khaybar. Marhab. Tapi dalam bahasa Arab Marhab artinya selamat datang. Marhaban. Jadi jalan ini memberikan optimisme, disambut oleh jalan namanya Marhab. Kata Nabi, saya lewat jalan yang ini. Nabi ngelihat jalan artinya nggak bagusnya nggak mau lewat, Pak. Jadi kalau di dekat rumah antum ada jalan namanya nggak bagus diganti aja, ya usul ke Pak RT maksudnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Jadi Yathrib, nama Yathrib itu yang kemudian, jadi ternyata begini teman. Saya cerita tentang nama ini karena ternyata ini konsep yang disepelekan, tapi ternyata dalam Islam tidak sepele. Kan kita bicara kota peradaban ini. Madinah yang nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang kayak apa sih sebenarnya keadaan latar Madinah sebenarnya. Madinah itu kayak apa? Yathrib itu aslinya tadinya kayak apa? Kemudian dari Yathrib berubah jadi Madinah itu
Perubahan itu bukan cuma perubahan nama. Supaya tahu. Sebenarnya Nabi nggak nyebut Madinah, artinya bahasanya ini Madinah bukan. Nabi itu punya nama, menggantikan nama. Madinah punya beberapa nama. Gitu ya. Yathrib yang tadi artinya salah, dosa apa, diganti oleh Nabi, diganti dengan lawannya. Lawan maknanya. Karena ini menghadirkan optimisme. Kita tinggal di sini. Nabi tidak mau tinggal lewat jalan yang jelek aja artinya nggak mau, apalagi tinggal di sebuah negeri yang berlama-lama. Paham ya? Jadi antum kalau tinggal di sebuah negeri yang artinya jelek pindah aja kali, Pak. Negeri itu tidak membawa kebaikan secara nama. Betulan itu. Nabi SAW beliau ketika mengganti nama dengan nama yang sebaliknya. Madinah itu sebenarnya Nabi menyebut namanya Thayyibah. Cuma antum jarang mendengarnya, apalagi ke nama berikutnya atau Tobah. Tobah, Thayyibah itu artinya sama, baik. Thayyib artinya baik. Daripada artinya salah, kesalahan, dosa apa, diganti namanya menjadi kota yang baik. Jadi aslinya Madinah itu punya beberapa nama. Jadi ini kota yang punya beberapa nama. Ya, di Indonesia kayaknya belum ada kota dengan beberapa nama. Itu diantaranya Madinah, Tuhan. Tobah atau Thayyibah, ada beberapa nama yang lain. Artinya baik. Perpindahan dari Yathrib, nama Yathrib kepada nama Thayyibah, itu bukan cuma pindah nama. Ini mohon juga dibiasakan di semua kehidupan kita, Pak. Kita ini sangat terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya seremonial dan kulit, Pak. Dulu namanya SMA, diganti SMU, ganti lagi SMA. Itu cuma ngucurin dana doang itu. Ngabisin duit negara, nggak jelas coba. Maknanya apa? Manfaatnya apa? Apakah kalau dari SMA dipindah ke SMU terus kualitas Indonesia luar biasa gitu? Terus dibalikin lagi ke SMA keluar? Cuma main-main itu, Pak. Ya begitu tuh tolong gak ada gitu di program kehidupan orang beriman, orang cuma berkutat di wilayah kulit, gak selesai, yang tidak mempengaruhi sama sekali esensinya, kontennya, sama sekali gak mengubah apapun. Nabi ketika mengubah Yathrib menjadi Thayyibah, wallahi Pak, 100% berubah. 100, kita akan bicara ini ya. Jadi perubahan dari Yathrib ke Thayyibah itu kan cuma nama itu kan alamat awal lah, kulit gitu ya. Ini bukan formalitas. Begitu, bukan formalitas. Jadi kalau antum, makanya saya itu paling nggak suka dengan istilah-istilah itu, Pak. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia kalau ngundang saya sampai bingung dengan istilah-istilahnya. Singkatannya macam-macam, wah singkatan keren-keren, mentereng-mentereng. Kadang-kadang mohon maaf itu, Pak, kadang-kadang isinya nggak sesuai dengan namanya. Kalau bahasanya ini optimis Pak, monggo lah itu optimisme silahkan ya kan, ini optimis. Kamu sampai kapan antum bermain-main dengan istilah? Paham Pak? Nabi ketika mengubah sesuatu berubah sampai isinya 100% berubah. Begitu Pak. Karena ini kebiasaan kita hari ini memainkan sesuatu itu hanya wilayah kulit, dan padahal ganti pelang itu ada duitnya. Sekarang ganti pelang seluruh Indonesia, kebayang nggak itu? Itu pelang papan nama itu, belum ganti kop suratnya itu. Seluruh Indonesia ganti kop surat, itu duit semua, memang proyek. Mau sampai kapan umat ini ditipu Pak dengan semua hal yang tidak ada gunanya, cuma buat permainan. Kalau mau mengubah dari Yathrib kepada Thayyibah, yuk kita lihat sekarang perubahannya. Apa yang berubah dari Yathrib pindah ke Thayyibah? Yuk kita lihat yuk sekarang. Teman-teman, ini sketsa kota peradaban ya. Ya, untuk mengukur apakah Bandung layak jadi kota peradaban yang kita tuju nanti gitu. Kan kalau kita tidak layak ditinggal aja dulu. Kalau layak kita urusi, kalau enggak tinggal dulu. Ya, Mekah enggak layak tinggal, Pak. Tinggal. Nabi lahir di Mekah. Nabi terima wahyu pertama di Mekah. Nabi berdakwah pertama di Mekah. Nabi 13 tahun terima wahyu dan membina sahabat di Mekah. Tidak layak ditinggal kota itu. Jadi orang bukan menangisi kampung halaman. Kampung halaman saya, kampung halaman saya.
Tinggal, Pak. Karena nanti waktu kita ditanya di sisi Allah itu Ustaz tentang hijrah. Allah tidak pernah memberikan ruang untuk kita beralasan ketika orang menjadi rusak gara-gara tidak hijrah dari negerinya. Allah berfirman, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak hijrah? Tinggalin negeri itu. Ngerti, Pak? Orang beriman tuh gak ada hidupnya nanggung, tinggal di sebuah negeri serba salah, ya kan? Tinggal di sebuah kota serba salah, tinggal di sebuah lembaga serba salah. Ini saya susah, ini gak bisa. Pengennya saya begini, Pak. Cuma bagaimana ya, Pak? Itu sih. Orang beriman tuh gak ada orang nanggung, Pak. Gak ada. Orang beriman usia terlalu mahal untuk hidup serba salah itu. Harusnya serba benar, bukan serba salah, kan? Ini susah. Pengennya begini, Pak. Cuma susah. Ya, itu gak ada, Pak. Nabi berjuang di Madinah. Sebenarnya sketsa Madinah untuk hijrah itu bukan serta-merta hari ini dapat Madinah besok hijrah. Itu prosesnya setidaknya 3 tahun, Pak. Proses 3 tahun. Panjang Nabi mengurus Madinah dari jauh. Dari jarak 500 kilo diurus 300, itu 3 tahun lamanya. Diukur betul Nabi SAW, laporannya masuk, dianalisa. Terus dengan panduan wahyu dan seterusnya. Sampai kemudian nanti Nabi SAW menyampaikan kata Nabi, kalian sudah diizinkan untuk berhijrah. Nanti panjang, Pak Nisa. Nabi memberi rentang kepada Mekah 10 tahun berarti. 10 tahun dan 3 tahun terakhir di Mekah Nabi gunakan untuk membina Madinah. Gak bisa, makanya untuk Nabi hijrah ke Madinah itu sebenarnya teman-teman, ini menunjukkan pentingnya sebuah tempat. Markas. Harus ada markasnya. Nabi kurang apa coba di Mekah? Nabi, sudah Nabi, ya kan? Pemimpin. Quran terus turun, Jibril terus memberi panduan, sahabat terus bertambah jumlahnya, ya kan? Yang kurang adalah Nabi tidak atau belum punya markas. Jadi markas itu penting. Harus jelas markas antum di mana, ya kan? Iya kan? Sudah macam-macam tanya, di mana nih Pak pusatnya? Ya sekarang kan zamannya mobile office, Pak. Mobile office. Antum pikir mobil istimewa segala-galanya, ya kan? Ya, Nabi perlu markas. Antum tahu Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, ulama besar tabi'in. Beliau menghitungkan untuk kita sampai 15 suku yang pernah didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka Nabi cari markas. Kalau antum dengar kisah Taif, itu hanya salah satunya kenapa diungkap selalu, karena itu yang paling seru dalam sirah. Kalau yang lainnya tidak seseru Taif memang, karena tidak banyak antum tahu. Tapi bukan cuma itu, Nabi datangi, Pak. Nabi tawarkan, mau enggak suku Anda nih, Anda kepala sukunya, mau enggak suku Anda jadi pusat? Ini memang orang-orang nyesal. Antum tahu nyesal? Yang beruntung orang-orang Madinah, Pak. Pasti suku-suku itu begitu ngelihat Madinah jadi pusat peradaban, coba dulu kita terima, ya kan gitu kan? Nyesel memang selalu di belakang, teman-teman. Makanya tolong yang cerdas supaya enggak nyesel antum. Coba dulu saya sudah pernah ditawari loh Pak sebenarnya. Itu udah lewat, Mas. Nyesel sudah nyesel lewat. Tolong dianalisa dengan wahyu supaya antum enggak nyesal. Tolong dianalisa dengan wahyu. Kan sudah 5 pasti nyesal, Pak. Taif. Subhanallah. Nabi bergerak ke Taif, berharap Taif jadi pengganti Mekah. Ya, tahun 10 kenabian. Dilempari batu, Nabi antum tahu, semua tahu kan? Dilempari batu. Ya sudah, Nabi pulang sambil berdarah-darah, pulang sambil sedih kan. Ya. Dan lihat kan, masyarakat Taif seharusnya menjadi pusat peradaban, tapi ternyata bukan Taif yang beruntung, Pak. Karena melempari wahyu, ya. Menolak Nabi SAW. Jadi perubahan Yathrib ke Thaibah itu, teman-teman, itu benar-benar perubahan dari kegelapan menuju cahaya, dari masa jahiliyah menuju peradaban Islam. Itu bukan sekedar sebuah perubahan nama. Saya mau sampaikan beberapa potret Madinah, potret Yathrib. Kita pakai nama yang tadi saya katakan, ada Yathrib, ada Thaibah. Saya sampaikan beberapa potret Yathrib supaya kita mengambil pelajaran. Tapi sebelum saya sampaikan, saya kasih satu mukaddimah kalimat bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya sebuah kota yang tidak siap. Tidak siap. Ini justru menariknya. Keadaan Mekah di beberapa sisi jauh lebih baik daripada keadaan Yathrib. Bahkan seperti Taif umpamanya juga di beberapa sisi lebih baik daripada Yathrib. Jadi Allah berikan kepada nabinya itu sesuatu yang tidak siap. Supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya itu tidak gampang nyerah, Pak. Apa hubungannya nyerah dengan Yathrib? Supaya begitu kita melihat perjuangan Nabi memperbaiki Yathrib sampai berubah menjadi Thayyibah, sampai menjadi pusat peradaban bumi, bukan cuma muslimin nanti ya, ini pusat peradaban bumi bahkan. Itu benar-benar melibatkan perjuangan yang bisa dibaca. Perjuangan Rasulnya, perjuangan para sahabat. Sehingga hari ini tidak ada orang beriman kemudian mengatakan susah Pak. Gak ada itu Pak. Gak ada itu Pak. Orang beriman kayaknya susah deh Pak. Ya, subhanallah Pak. Yang susah itu buat nyawa itu susah Pak. Memang bukan pekerjaan makhluk. Kalau mengubah kota memang itu menjadikan kota yang tidak pernah dikenal, nggak pernah dilirik oleh peradaban sampai jadi pusat peradaban bisa Pak. Jadi nggak ada, apalagi masih muda-muda di hadapan saya kan, kemudian gampang nyerah dengan kalimat susah nih Pak, susah. Nggak ada yang susah Pak. Antum melihat Yathrib sangat tidak siap untuk jadi pusat peradaban, tapi berhasil Pak.